potensi diri. Kira-kira anak ibu udah tahu belum potensi yang ada di dalam dirinya? Belum. Ya, oke. Berarti selama 1 jam pelajaran ini simak ya materi yang akan ibu berikan. Sebelum itu untuk kita sama-sama semangat, ibu mau kita tepuk semangat 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Oke? Ikutkan contoh ibu ya. Bangun pagi, beribadah, olahraga. Apa lagi? Baca riset. Apa lagi? Apa 7 kebiasaan Indonesia hebat? Yang pertama, bangun pagi, beribadah, olahraga, makan sehat dan bergizi. Belajarnya? Belajar, bermasyarakat, kehidupan. Oke. 1, 2, 3. Bangun pagi, beribadah, olahraga, gemar belajar, makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Daripada ini ya, oke, satu lagi ya. 1, 2, 3. Bangun pagi, beribadah, olahraga, belajar, makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke. Nah, seperti yang ibu bilang tadi, materi ibu hari ini yaitu tentang mengenal potensi diri. Mengenal diri. Kalian udah kenal belum sama diri kalian sendiri? Sudah? Yang pertama siapa kita berarti udah tahu ya. Yang kedua, apa yang kita sukai? Sudah tahu? Sudah. Yang ketiga, apa yang kita kuasai? Belum tahu. Yang disuka berarti banyak, yang dikuasai belum tahu ya nak ya. Yang terakhir, apa yang menjadi kelemahan kita? Kalian punya kelemahan nggak? Atau mengaku semuanya? Ya, setiap kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, coba ya, baca ya. Ini adalah kata-kata bahasa gaulnya apa? Ini kuat nak? Coba baca ya. Biji tanaman jika disiram dan dirawat akan tumbuh menjadi pohon yang bermanfaat. Kira-kira ada yang tahu nggak maksud dari quote ini apa? Katanya biji tanaman jika disiram dan dirawat akan tumbuh menjadi pohon yang bermanfaat. Kalau dikaitkan dengan potensi diri kita, kira-kira apa arti quote ini? Dari kelompok Vincent? Ayo Vincent. Tahu nak? Tidak tahu. Dari kelompok Cici? Oke, siapa namanya? Cika. Ayo Cika. Oke, tepuk tangan tuh. Nah, ini maksudnya nak, bakat yang ada di dalam diri kita. Bakat itu berarti yang kita kuasai. Ya, ibu dulu juga sewaktu dulu di bangku SMP kayak kalian, ibu juga belum tahu bakat ibu. Setelah ibu melaksanakan tes yang diadakan waktu ibu masuk SMA, baru ibu tahu apa bakat ibu. Nah, ini sama kayak ini kalau dikembalikan dengan materi yang kita bahas, terus dengan diri kita sendiri, jika bakat itu tidak kita asah atau kita biarkan aja, maka dia akan tidak terawat atau akan tidak tumbuh. Tapi jika kita asah bakat kita, maka bakat kita itu dapat menonjol. Oke, paham nak? Paham. Ini ibu ada video berhubungan dengan materi kita. Jadi nanti kalian simak videonya, atau kalau misalnya lupa nih catat aja di kertas. Nanti ibu bakalan tanya apa inti dari video yang ibu tayangkan. Dalam bahasa Inggris nih ya, kalian lihat nanti subtitlenya.
story on how strange is life with its changes that had happened not long ago. On a high mountain plain where the sagebrush arranges a playground south of the snow, lived a lamb with a coat of remarkable sheen. It would glint in the sunlight, all sparkling and clean, such a source of great pride that it caused him to preen. And he'd break out in high step and dance. He would dance for his neighbors across the way. I must say that they found his dancing and handsome, for they'd also joined in the play. Then one day, bounding up the slope came a great American jackalope. This sage of the sage, this rare hair of hope, caused to pause and check out the lamb. Hey kid, why the mope? I used to be something all covered with rough, and I'd dance in the sunlight and show off my stuff. Then they hauled me away in a manner quite rough and shared me and dumped me back here in the buff. And if that's not enough, now my friends all laugh at me because they think I look ridiculous, funny, and pink. Pink? Pink? Well, what's wrong with pink? Seems you've got a pink kink in your think. Doesn't matter what color, like it's nope. Be it pink, purple, or heliotrope. Now, sometimes you're up and sometimes you're down. When you find that you're down, well, just look around. You still got a body, good legs and fine feet. Get your head in the right place and hey, you're complete. Now, as for the dancing, you can do more. You can reach great heights. In fact, you can soar. You just get a leg up and you slap it on down, and you'll find you're up in what's called the bound, bound, bound and rebound, bound, and you're up right next to the sky. And I think you can do it if you give it a try. First get a leg up, slap it on down. So every year along about May, they'd float him up and they'd haul away, and they'd shave him and dump him all naked and bare. He learned to live with it. He didn't care. He just bound, bound, bound and rebound. Now in this world, ups and downs, so nice to know there are jackalopes around. Ada yang tahu nggak maksud dari video ini yang berkaitan dengan materi kita mengenal potensi diri? Ada cerita? Rina, kan kalau di depan jelas ya, kalau di belakang baru kurang jelas. Gak nampak subtitle ya kan? Rina, tahu Rin? Kaitannya dengan materi kita? Ada? Bisa ada? Tidak ada yang bisa? Oke, Iren. Oh, Iren nampak Ren di belakang kan Iren? Oh, Iren udah les bahasa Inggris ya Ren ya? Gak payah pakai subtitle. Apa Ren? Kekurangan kita dapat menjadi kelemahan, tetapi kelebihan kita menutupi kelemahan dan kekurangan kita. Oke, tepuk tangan untuk Iren. Nah, maksudnya nak, domba tadi pertama itu kan bulunya cantik nih, banyak nih. Habis itu setiap bulan datang orang mengunduh
memunculkan bulunya nih. Sebelum itu dia percaya diri, dia menari, dia melompat. Tapi habis itu karena bulunya udah tercukur, udah gundul, nampak kemerah-merahan di kulitnya, akhirnya rasa percaya dirinya turun. Datanglah sahabatnya, ada temannya tadi. Terus dia mengatakan, kenapa kamu hilang rasa percaya dirinya? Walaupun kamu tidak ada bulu yang tebal, yang cantik, tapi kan kamu tetap bisa menari. Ya, itulah maksudnya. Oke, udah dipahami? Nanti ini kaitannya dengan potensi diri anak-anak ibu di kelas 8F masing-masing. Kita lanjut ke materi lagi ya, nak. Nah, di awal tadi ibu ada menjelaskan siapa kita, apa yang kita sukai, apa yang kita kuasai, apa yang menjadi kelemahan kita. Nah, siapa kita itu nggak ada identitas diri kita. Misalnya saya adalah Cici apa sih? Cici Paramida, anak dari berapa bersaudara. Pokoknya ini identitas diri kita. Yang kedua, apa yang kita sukai berarti minat kita. Minat banyak ya, nak ya. Cici minatnya apa, Ci? Menggambar. Angel minatnya apa, Angel? Olahraga. Iren? Minat apa, Ren? Yang Iren suka? Oh, pada bahasa asing jadi tour guide nanti ya, Ren ya. Jelita minatnya apa, Jelita? Olahraga. Olahraga juga. Siapa lagi? Kak Iren minatnya apa, Kak? Apa? Minat yang kita sukai. Apakah? Nggak ada mereka. Nah, kalau bakat yang kita kuasai atau kita ahli dalam bidang itu, udah tahu bakatnya apa, nak? Belum ya? Nah, di sini nanti kita gali apa bakat kita ya, nak. Terus yang menjadi kelemahan kita yaitu hal yang perlu diperbaiki. Kalau ibu dulu waktu di bangku sekolah ibu kurang percaya diri. Ibu bisa, tapi ibu kurang percaya diri. Terus yang selanjutnya, analogi. Ya, bayangkan kita sebagai peta harta karun. Harta karun itu adalah potensi kita. Kalau kita tidak mempelajari peta mengenal diri, kita tidak akan menemukan harta tersebut. Jadi, nah ini di sini kita harus mencari bakat kita, nak. Ya, kadang-kadang di antara yang kita sukai tersebut ternyata salah satunya menjadi bakat kita. Ini ada pertanyaan, mengapa mengenal diri itu penting? Mengapa mengenal diri itu penting? Kenapa sayang? Oke, biar tahu bakat dan minat kita. Nah, yang pertama, mengapa mengenal diri itu penting? Ini dia. Coba bantu ibu baca, nak. Siapa? Yang bisa yang suaranya lantang, yang laki-laki lah. Di samping Vincent, siapa namanya Vincent? Hah? John. Baca John. Kenapa yang John? Bantu menemukan arah hidup. Jika kita tahu apa yang kita kuasai, kita bisa memiliki kegiatan, hobi, atau jurusan. Contohnya John, contohnya. Seseorang yang pandai berbicara ini mungkin cocok menjadi MC, guru, atau pembicara politik. Oh, nggak boleh John. Nah, sepertinya ini arah hidup ibu, nak, karena ibu telah menjadi guru, ya kan? Ya, yang kedua ya, mengapa mengenal diri itu penting? Yang kedua, siapa yang bisa bacakan? Nah, Angel, nampak Angel? Nampak, Bu. Mengetahui kelebihan membuat kita lebih berani mencoba hal baru. Contohnya, siswa yang tahu dirinya pandai menggambar akan percaya diri mengikuti lomba desain. Siapa tadi yang hobi menggambar? Cici. Mana tahu Cici bisa jadi arsitek ya? Ya
macam mana berbicara di depan teman. Sebelum tampil malamnya ibu aktif dulu di depan kaca. Jadi alhamdulillah bisa dikatakan sekarang alhamdulillah ibu sudah berhasil ya, Nak. Ibu sudah berdiri di depan kalian memberikan materi tentang mengenal potensi diri. Yang keempat, ini tadi ada kelemahannya. Siapa lagi ya? Ibu baca. Membantu mengatasi kelemahan. Orang yang mengenal diri lebih mudah berkomunikasi dan bekerja sama. Contohnya, mengetahui kita mudah tersinggung membuat kita belajar mengendalikan emosi. Kelemahan kita masing-masing ya, Nak. Ini dicontohkannya yang mudah tersinggung. Karena sudah tahu potensi dirinya, dia bisa mengelola emosinya. Nah, kalian misalnya yang suka bangun pagi, kayak mana cara kalian memanajemen diri kalian? Yang tahu masalah kita dan menyelesaikannya adalah diri kita masing-masing. Ya, kalau kalian cerita ke ibu, ibu hanya bisa memberikan solusi, tapi jalan keluarnya ada di kalian. Contohnya ibaratkan ibu adalah dokter. Misalnya Vincent sakit ya Vincent, ibu kasih resep ke Vincent, obat sakit gigi Vincent, untuk menghilangkan nyeri minum paracetamol. Tapi Vincent tidak mau minum obat, jadi Vincent tetap makin sakit kan? Nah seperti itulah Nak. Kalau misalnya kekurangan kita, tapi kita tidak mau memperbaikinya, alamat apa? Alamat itu terus menjadi kekurangan kita. Potensi diri yaitu kemampuan bakat atau kekuatan yang ada dalam diri seseorang yang belum sepenuhnya terlihat atau dimanfaatkan. Jadi dengan nanti kita melakukan tes, Nak, kalian harus baca tuh. Nanti dia ada beberapa pertanyaan, jawabannya hanya iya atau tidak. Jadi kalian harus menjawab sesuai dengan kemampuan kalian sendiri, potensi diri kalian sendiri. Jangan contek teman sebelahnya. Oke? Nih, ada 8 kecerdasan majemuk. Ini udah bakat. Yang pertama, kecerdasan linguistik. Nampak, Nak? Tidak ada ibu bacakan aja ya. Ibu pun tak nampak. Kecerdasan linguistik. Kecerdasan berhubungan dengan kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Nanti di dunia pekerjaan dia bisa menjadi penulis, dia bisa menjadi penyair, jurnalis, editor, atau pengacara. Yang kedua, kecerdasan logis matematik berkaitan dengan kemampuan berpikir logis analitis dan memecahkan masalah matematika. Ini biasanya para ilmuwan nih yang suka matematika. Nanti pekerjaannya bisa jadi ilmuwan, insinyur, akuntan, programmer, atau ahli matematika. Ini cerdas visual spasial berhubungan dengan kemampuan memahami dan memanipulasi ruang dan gambar. Contohnya nanti bisa menjadi arsitek, berarti desain sini nih, arsitek, desain grafis, fotografer, seniman, atau pilot. Terus yang keempat, cerdas kinestetik jasmani. Ya, ini masuk Angel nih. Bagian olahraga yang suka bergerak, banyak bergeraknya, yang suka praktek-prakteknya, ya. Terus cerdas musikal, ini yang suka musik, Nah, masuklah nanti di sini, ya. Cerdas interpersonal. Nah, ibu masuk juga di interpersonal, karena kan ibu adalah konselor. Oke. Terus cerdas, dia ada interpersonal, ada intrapersonal. Kalau intrapersonal biasanya nih orang-orang yang lebih suka mendiri ya, Nak, ya, atau yang banyak inspirasinya disalurkan lewat menulis. Jadi nanti dia bisa menjadi penulis, filsafat, penasehat karir, pelatih kehidupan. Di sini bisa juga jadi psikolog, ya, Nak, ya. Terus yang terakhir, cerdas naturalis. Kecerdasan naturalis tinggi memiliki kemampuan untuk mengenali dan mengategorikan berbagai spesies flora dan fauna. Mereka biasanya pandai dalam bekerja dengan alam. Ini yang suka dengan alam nih. Jadi nanti bisa jadi ahli biologi, ahli botani, petani, penjaga hukum, ahli hukum. Itu tadi 8 kecerdasan majemuk.
misalnya dia ada 4 tes. Salah satunya nanti ada tes berjurusan. Terus itu ada tes gaya belajar, tes kepribadian. Satu lagi tes apa? Hah? Tes apa? Dia pokoknya ada 4. Tapi nanti yang kita bahas yaitu tes gaya belajar. Kalian sudah tahu nggak gaya belajar kalian seperti apa? Sudah? Kalau ibu visual. Ibu lebih sukanya kayak gini, ibu suka nih, ibu melihat, tapi nanti ibu mencatat lagi. Jadi catatan ibu rapi. Ibu teman-teman ibu waktu ibu sekolah lebih suka menjadi catatan ibu, karena nanti udah catat tuh ibu kasih gambar-gambarnya supaya bisa ibu memahaminya. Walaupun sudah dipaparkan oleh guru ibu di depan ini, tapi ibu catat lagi. Akhirnya ibu ingat kayak gitu gaya belajar ibu. Nah, kalau anak-anak ibu yang belum tahu, habis materi ini kita bakal melakukan tes Aku Pintar, yaitu yang pertama aja dulu ya, mengenal gaya belajar. Ya. Ada pertanyaan, Nak? Tidak? Udah tidak sabar untuk tahu gaya belajarnya apa? Sudah ya. Oke, terima kasih kalau misalnya sudah. Nah, itu tadi materi layanan kasih KBK tentang mengenal potensi diri. Setelah ini kita akan melakukan tes, yaitu tes Aku Pintar. Jadi Nak, jawab berdasarkan yang kalian ketahui. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan rancu, tidak perlu bertanya sama teman. Kira-kira jawabannya ya atau tidak. Itu aja pilihannya. Oke? Kalau gitu kita mulai tesnya. Materi yang ibu paparkan hari ini hanya sampai Gunakan jurus kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalur koneksi, membangun kolaborasi dan mengenalkan situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggerakkan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan menjadi. di sini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.